Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah melewati libur yang cukup panjang, masih ingat tidak siapa nama ibu? Takutnya anak-anak lupa nih dengan nama ibu. Oke, ternyata masih ingat ya sama nama ibu. Ya, kembali lagi di kelas bersama saya, Ibu Bella. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, siapa nih yang mau bantu ibu untuk memimpin doa di depan kelas? Baik Tio, silahkan dimulai. Nah, baik. Terima kasih Tio karena sudah membantu ibu untuk memimpin doa di depan kelas. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk anak-anak ibu berdiri. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya jawabannya baik nih, tetapi kenapa kurang semangat seperti ini? Kalau begitu, untuk membangun semangat anak-anak, ayo kita lakukan ice breaking terlebih dahulu untuk menimbulkan fokus yang ada pada kalian. Kalian semua ikutin ibu ya. Jika ibu bilang pagi, kalian tepuk 1. Jika ibu bilang siang, itu artinya kalian tepuk 2 kali. Dan jika ibu bilang malam, kalian tepuk setengah. Nah, kenapa tepuk setengah? Karena jika malam hari itu orang-orang sudah pada tidur, jadi kita hanya boleh tepuk tangan setengah. Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, pagi, pagi, malam. Oke, udah pada fokus nih anak-anak. Sekarang semuanya sudah terlihat lebih ceria dan semangat nih. Kita langsung mulai pelajarannya ya anak-anak. Pelajaran hari ini adalah IPAS di bab 6, yaitu tentang kekayaan budaya Indonesia. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kekayaan budaya Indonesia, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Nah, anak-anak, coba sekarang jawab pertanyaan ibu. Berasal dari manakah orang tua kalian? Wah, beragam sekali ya asal daerah orang tua kalian. Ada yang dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Sekarang, ibu mau bertanya, ada tidak adat dan budaya yang unik dari daerah kalian? Coba, siapa yang bisa memberikan contoh? Iya, benar sekali. Tentunya adat dan budaya yang unik dari masing-masing daerah tentunya berbeda. Di sini, Ibu akan memberikan contoh lain. Di antaranya adalah yang pertama, tradisi potong jari dari Papua.
Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam. Disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Yang kedua, gigi runcing. Suku Mentawai, Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, telinganya yang panjang. Yang kedua, tubuh yang dihiasi oleh tato. Dan yang ketiga, giginya yang runcing. Nah, jadi gigi yang runcing ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Selanjutnya, ada Dugderan dari Semarang. Menjelang bulan puasa di kota Semarang akan ramai dengan acara Dugderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arak warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan tugas untuk kalian untuk mewawancarai 5 teman sekelas mengenai asal daerah, makanan khas, rumah adat, dan pakaian adat. Dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi, anak-anak jadi tahu kan bahwa budaya di Indonesia sangat beragam sekali. Mulai dari pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas daerah. Selanjutnya, anak-anak ada yang tahu tidak apa saja faktor penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman? Baik, silakan jika ingin menjawab. Ya, benar sekali jawaban dari Cika. Di sini Ibu bantu jelaskan lagi beberapa faktornya adalah yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi geografis negara kepulauan. Berdasarkan data yang ada, Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.491 pulau, penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa dan budaya sendiri. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kehidupan masyarakat pantai tentu berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya nih anak-anak, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya.
mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota seperti kita saat ini? Nah, masyarakat yang tinggal di kota seperti kita tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha sendiri, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Karena keterbukaan ini menyebabkan akulturasi budaya. Budaya yang ada di daerah tertentu akan terpengaruh dengan budaya dari luar. Sampai sini, apakah anak-anak sudah paham semua? Oke, adakah yang ingin ditanyakan untuk Ibu? Wah, pertanyaan yang bagus sekali nih dari Adam. Oke, Ibu jawab ya. Jadi, sikap kita terhadap keberagaman bangsa Indonesia adalah menghargai, menghormati, dan menjaga serta melestarikan segala keberagaman tersebut. Keberagaman ini sendiri, apabila dipandang positif, akan menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Jadi, kita tidak boleh mengejek dan menghina jika ada teman yang berbeda daerah asal dengan asal kita. Sebaiknya kita harus menanamkan sikap toleransi dalam kebinekaan, sehingga dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai. Bagaimana, Adam? Apakah sudah paham dengan jawaban Ibu? Baik, bagus kalau sudah paham. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu akhiri, Ibu minta untuk anak-anak menuliskan di kertas lembar apa kesan yang kalian dapat dari awal pembelajaran hingga akhir. Dan menuliskan kesimpulan apa saja yang sudah dipahami pada materi yang Ibu jelaskan hari ini. Anak-anak, apakah ada kendala yang kalian alami selama pembelajaran berlangsung? Jika ada, silahkan tunjuk tangan. Baik, Ibu lihat tidak ada yang memiliki kendala pada materi hari ini. Dan Ibu lihat anak-anak Ibu sangat antusias nih mengikutinya. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengerjakan tugas lembar kerja peserta didik dan dikumpulkan besok pada Ibu. Anak-anak yang Ibu cintai, Ibu harap kalian tetap seperti ini, mempunyai semangat belajar yang tinggi. Karena ilmu takkan pernah basi, takkan pernah tak berguna, takkan pernah sia-sia, hingga masa ke masa. Baik, silahkan anak-anak rapihkan semua buku dan alat tulisnya ke dalam tas. Lalu kita bersiap untuk pulang. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucap syukur agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Ada yang mau bantu Ibu nggak nih untuk memimpin doa? Baik, Fakih silahkan ke depan kelas.
Nah, untuk Fakih, terima kasih karena sudah berani untuk maju ke depan kelas membantu ibu memimpin doa. Untuk anak-anak yang belum berani maju ke depan kelas dan belum berani aktif di kelas karena masih malu-malu, mulai besok dan seterusnya akan ibu tunggu untuk kalian aktif juga. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.